Assalamualaikum, kita cerita timun emas yuk. Pada zaman dulu kala, hiduplah seorang sepasang suami istri. Mereka adalah petani yang tinggal di sebuah desa dekat hutan. Mereka hidup bahagia. Sayangnya, mereka belum dikaruniai seorang anak. Setiap hari mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar segera dikaruniai seorang anak. Suatu hari, seorang raksasa melewati tempat tinggal mereka. Raksasa itu kemudian memberi mereka sebuah biji mentimun. Tanamlah biji ini, nanti kau akan mendapatkan seorang anak perempuan, kata raksasa itu. Terima kasih raksasa, kata suami istri itu, tapi ada syaratnya. Saat usia 17 tahun, kalian harus serahkan anak itu kepadaku, sahut raksasa itu. Tanpa berpikir panjang, mereka segera menerima biji itu dan menyetujuinya. Suami istri itu kemudian menanam biji mentimun itu. Setiap hari mereka merawatnya dengan sangat baik. Berapa bulan kemudian, tumbuhlah sebuah mentimun yang berwarna keemasan. Buah mentimun itu semakin lama semakin besar dan berat. Ketika masak, mereka memetiknya dengan hati-hati. Buah itu pun mereka potong. Betapa terkejutnya mereka, karena di dalam mentimun itu ada seorang anak bayi perempuan yang sangat cantik dan lucu. Tahun demi tahun berlalu, timun emas tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Kedua orang tuanya sangat bangga padanya, tapi mereka juga takut karena pada usia 17 mereka harus menyerahkan timun emas kepada raksasa sesuai perjanjian. Ketika timun emas berumur 17 tahun, si raksasa datang. Pak Tani berkata, "Tunggulah sebentar, timun emas sedang bermain. Istriku akan memanggilkannya." Lalu ia segera menemui anaknya. "Anakku, ambillah ini," kata Pak Tani sambil menyerahkan sebuah kantung kain. "Ini akan menolongmu melawan si raksasa. Sekarang larilah secepat mungkin." Timun emas pun segera melarikan diri. Raksasa segera berlari mengejar timun emas. Raksasa semakin dekat. Timun emas segera mengambil segenggam garam dari kantung kainnya. Lalu garam itu ditaburkannya ke arah raksasa. Tiba-tiba muncullah sebuah laut di depan si raksasa. Dia terpaksa berenang dengan susah payah. Timun emas berlari lagi, tapi kemudian raksasa berhasil mendekatinya. Timun emas kembali mengambil benda ajaib dari kantongnya dan dilemparkannya ke arah raksasa. Seketika muncullah pohon dengan ranting dan duri-duri tajam menghalangi si raksasa. Raksasa berteriak kesakitan. Tapi raksasa itu sungguh kuat dan terus mengejar timun emas. Maka timun emas pun mengeluarkan benda ajaibnya yang ketiga. Ia melemparkan biji-biji mentimun ajaib. Seketika itu pula tumbuhlah kebun mentimun yang sangat luas. Sampai akhirnya timun emas melemparkan benda ajaib terakhirnya, yaitu segenggam terasi udang yang berubah menjadi danau lumpur yang sangat luas. Raksasa itu akhirnya terjerembab di danau lumpur itu dan tak bisa lolos lagi. Timun emas segera lari dari kejaran si raksasa. Timun emas pun
kembali ke rumah orang tuanya. Ayah dan ibunya sangat senang melihat timun emas berhasil selamat. Sejak saat itu, mereka hidup bahagia bersama-sama. Oke, sekian dulu ya alur ceritanya. Lain kali disambung lagi. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.